sampai terjadi eksploitasi. Ya buat semua perempuan atau wanita-wanita di Indonesia, jadilah wanita yang mandiri, wanita yang harus bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, dan harus membuktikan kalau kita sebagai seorang wanita juga bisa sukses. Ya, buat pemirsa Indonesia, selamat Hari Kartini. Jangan pudarkan semangat kita. Ya, tetap maju terus, pantang mundur. Hidup perempuan Indonesia, merdeka! 21 April selalu diperingati sebagai Hari Perjuangan Wanita Indonesia untuk menyetarakan gendernya dengan kaum pria. Lantas, benarkah jika keputusan Ayu Ting Ting untuk menceraikan Angie adalah satu bentuk emansipasi wanita saat ini? Iyalah, emansipasi banget itu mas, saya berjuang apa-apa saya menghadapi dengan seorang diri, tidak melakukan perantara siapapun. Ebi Fahmi Rashid, basis grup band Zigas, diduga melakukan aksi penganiayaan dan pemukulan terhadap teman pria mantan kekasihnya. Lantas, benarkah selain pengaruh alkohol, ada faktor cemburu dan sakit hati? Pengaruh lainnya kayaknya mabok deh. Soalnya emang udah kelihatan gelagat-gelagat mabok. Satpam pun juga bilang orang mabok, udah orang mabok. Dan seperti apa hunian baru Yuni Syara yang berharga miliaran rupiah? Mengapa Yuni ingin menyamakan kediamannya itu dengan rumah diva pop dunia Madonna? Halo, apa kabar pemirsa? Selama 1 jam ke depan, saya Olivia Vendri akan menemani Anda untuk menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Celeb On Cam. Mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Tanggal 21 April selalu diperingati sebagai hari kelahiran Raden Ajeng Kartini. Pejuang wanita asal Jepara ini memang tak kenal lelah untuk memperjuangkan hak dan martabat kaum wanita agar bisa setara dengan kaum pria. Lantas seperti apa perjuangan kaum wanita saat ini untuk bisa menyetarakan gender dengan kaum pria? Benarkah keputusan pedangdut Ayu Ting Ting menggugat cerai lantaran adanya pengkhianatan cinta adalah salah satu bentuk emansipasi wanita saat ini? Pemirsa, berikut kisahnya. Pemirsa, sudah lebih dari 1 milenium Raden Ajeng Kartini meninggal dunia dan kepergiannya diperingati setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Semangat dari pahlawan emansipasi wanita ini nyatanya tetap hidup hingga saat ini. Buktinya, dalam banyak sektor kehidupan, mulai dari keluarga, sosial kemasyarakatan, bahkan hingga agama, peran wanita mulai menonjol. Atau dengan kata lain, tidak lagi dipandang sebelah mata dan disamakan kedudukannya dengan laki-laki. Sebut saja pedangdut Ayu Ting Ting misalnya. Di Hari Raya Kartini ini, ia pun teringat kisah hidupnya di mana walaupun telah gagal membangun rumah tangga, namun ia pun meyakini telah sanggup bersikap sebagai seorang Kartini zaman sekarang yang berani tampil untuk berbicara tentang kebenaran masalah rumah tangganya dulu. Iyalah, emansipasi banget itu mas, saya berjuang apa-apa saya menghadapi dengan seorang diri, tidak melakukan perantara siapapun. Ya kan? Saya kan selama kemarin ada masalah hubungan rumah tangga saya kemarin kan tidak melibatkan siapapun permasalahan rumah tangga. Ya. Saya nggak pernah yang namanya orang lain yang berbicara, saya di belakang nggak tahu apa-apa. Itu saya membuktikan gitu bahwa saya sebagai seorang wanita saya bisa melakukan hal yang seperti itu gitu. Karena saya yakin saya benar, kecuali saya salah saya nggak melakukan yang sekarang saya lakukan, gitu aja. Di usianya yang masih muda, Ayu Ting Ting memang terlihat sebagai wanita tegar yang tak pernah takut berbicara tentang kebenaran yang diyakininya. Namun, selain tampil sebagai Kartini di hadapan sang mantan suami, Ayu Ting Ting pun tampil sebagai Kartini yang bisa berkarir di usia muda demi menafkahi dan membahagiakan kedua orang tuanya.
Dan kini, pasca cerai, ia pun memiliki tanggung jawab untuk mencari rezeki demi menafkahi buah hatinya yang kini dirawatnya sendiri. Iyalah, saya ngerasa apa ya? Ya itu dia tadi saya bilang, apa ya? Berusaha untuk menjadi seorang perempuan yang bisa bisa membahagiakan anak dan keluarga. Itu aja, walaupun seorang diri. Jadi pahlawan di keluarga, betul sekali. Walaupun apa yang saya hasilkan tidak seberapa, tapi kan seenggaknya saya masih bisa menghidupi anak dan keluarga saya, itu aja. Kalau bangga mah pasti bangga ya, gitu. Anak-anak seusia saya kan rata-rata teman saya masih kuliah gitu. Tapi kalau saya kan sudah mengalami hal yang sangat berat. Terus juga saya juga sudah bekerja gitu ya, udah beda lagi lah dunianya sama teman-teman saya yang seharusnya memang saya pun ada di tempatnya mereka gitu. Maksudnya di umur-umur segini kan lagi senang-senangnya ngumpul bareng teman-teman, main gitu. Tapi kebetulan saya pun bukan tipe orang yang suka seperti itu gitu. Jadi saya lebih memikirkan masa depan untuk anak dan keluarga, itu aja. Kisah Ayu Ting Ting sebagai wanita yang berani menggugat cerai Angie dan akhirnya gugatannya dikabulkan di pengadilan memang menjadi fenomena tersendiri di masyarakat zaman sekarang. Banyaknya perceraian saat ini ternyata memang terlebih dulu karena gugatan sang istri yang merasa tidak sanggup lagi untuk bertahan di bawah kekuasaan mutlak sang suami. Lantas, benarkah ini menjadi salah satu bukti adanya emansipasi wanita dalam ranah agama? Emansipasi zaman sekarang ini ya, emansipasi dalam agama pun ada ruang, ada tempat untuk wanita gitu loh. Cuma kan banyak orang melihatnya dan menggunakannya itu yang negatifnya gitu loh, atau melihatnya sebelah mata, tidak dari sisi yang luas. Sebenarnya dalam Islam itu kan perempuan diberikan tempat yang sangat mulia gitu loh. Ada sektornya yang memang emansipasi, ada kesetaraan gitu loh. Kalau dalam agama itu perempuan berhak, kalau orang Islam ya, agama Islam ada aturannya, kalau dia tidak diberikan nafkah atau dia dipukul, perempuan itu berhak minta menceraikan suaminya, maksudnya dia akan menuntut cerai gitu, menggugat. Sementara itu, artis Julia Perez yang menjadi tulang punggung keluarga tapi juga pernah tinggal di dalam penjara memiliki pengalaman tersendiri tentang perayaan Kartini. Pernah merayakan Hari Kartini di dalam penjara, seperti apa pesan Julia Perez kepada para wanita yang tengah berjuang di dalam penjara? Bagi Kartini yang sedang berada di dalam jeruji, saya rasa berada di dalam pondok ya, saya rasa harus tetap semangat untuk mempercayai bahwa pintu portal itu akan terbuka. Jadi jangan pernah patah semangat. Di Hari Kartini ini kita tetap harus berjuang. Ya, lakukanlah sesuatu yang positif. Tell me what you think about me. Makna emansipasi wanita memang dapat dilihat dari banyak sisi kehidupan. Namun, apakah setelah 1 milenium meninggalnya Raden Ajeng Kartini, semua wanita di tanah air benar-benar telah terbebaskan seperti cita-cita seorang Raden Ajeng Kartini? Seperti apa sosiolog melihat banyaknya perempuan yang kini berkecimpung di dunia politik, bahkan yang menonjol di dunia selebriti? Banyak perempuan udah mulai melibatkan diri untuk masuk dalam bidang politik. Nah, kalau kita lihat dalam bidang ekonomi dan pendidikan, banyak juga perempuan yang, tapi masih juga dalam kontekstual urban bias ya, bias di perkotaan, bias yang dibesar-besarnya itu. Nah, kalau umpamanya mau lebih spesifik lagi di dunia entertain atau dunia selebritis, kalau itu kemudian bisa dikatakan udah terlalu kebablasan. Yang ditakutkanlah emansipasi itu jangan sampai terjadi eksploitasi. Ya, buat semua perempuan atau wanita-wanita di Indonesia, jadilah wanita yang mandiri, wanita yang harus bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, dan harus membuktikan kalau kita sebagai seorang wanita juga bisa sukses. Ya, buat pemirsa Indonesia, selamat Hari Kartini. Jangan pudarkan semangat kita. Ya, tetap maju terus, pantang mundur. Hidup perempuan Indonesia, merdeka!
Kabar menghebohkan datang dari basis grup band Zigas. Dilaporkan oleh Natali, mantan kekasihnya atas tindak kekerasan dan pemukulan. Benarkah jika Ebi tengah dalam pengaruh minuman keras yang akhirnya membuat ia tega melakukan aksi kekerasan dan pemukulan? Yang kini perkaranya sudah dilaporkan